Ya, mungkin kita lihat kalau misalnya biasanya harinya itu panas gitu ya. Hari ini kayaknya itu mendung. Nyaman banget gitu ya, nyaman banget. Dan saya ingat kok pas banget ya. Bulan ini di dalam Oktober dan November, gereja kita temanya itu adalah berhala hati dan Injil yang lebih indah. Dan minggu ini adalah berhala kenyamanan yang akan kita bahas. Kayaknya pas sekali gitu ya dengan momennya. Tadi saya masuk sini itu dingin gitu. Biasanya itu aduh panas gitu, AC-nya enggak terasa ya, tapi hari ini tuh enak banget. Bahkan ada yang naik gunung hari ini ya, beberapa teman kita ada yang acara, tapi saya percaya seberapa kita yang hadir tidak mengurangi sukacita kita di dalam Kristus. Amin. Ya. Kita langsung mulai saja. Seperti yang dikatakan oleh Pastor Gayus minggu kemarin, karena kita temanya adalah berhala hati. Nggak tahu ini kok belum berubah ya, oke. Seperti yang dikatakan oleh Ken Sade, kita ulang kembali bahwa berhala bukanlah patung atau kayu besi. Berhala adalah segala sesuatu yang kita cintai dan kejar menggantikan Tuhan. Menurut Alkitab, berhala adalah sesuatu selain Tuhan yang mengarahkan hati kita, memotivasi kita, menguasai atau memerintah kita, atau yang kita layani. Ini adalah berhala hati menurut Ken Sande. Dan menurut Timothy Keller, itu juga dikatakan berhala adalah apapun dalam hidup Anda yang sangat penting bagi Anda, sehingga Anda tidak dapat memiliki kehidupan yang berarti jika kehilangannya. Kalau misalnya berhala hati kita itu misalnya buat yang masih muda, misalnya yang menjadi berhala itu adalah pasangannya, pacarnya, kalau diputus, wah kayaknya hidupnya sudah habis. Kalau bisnisnya itu yang menjadi berhala hatinya, maka ketika bisnisnya itu mengalami kemerosotan atau masalah, dia merasa bahwa hidupnya sudah berakhir. Itu ya yang dimaksudkan oleh berhala hati. Apapun yang kita anggap penting, kalau kita kehilangan, berarti itu sudah kita kehilangan segalanya. Berhala luar yang sering kita lihat itu adalah tentang uang, karir, prestasi, keluarga, pasangan, pelayanan, penampilan. Itu adalah berhala luar yang kita lihat. Seperti yang dikatakan Pastor Gayus kemarin, kalau orang itu cinta uang, itu bukan tentang uangnya. Bukan karena dia mencintai uangnya, tetapi apa yang bisa dia dapatkan dari uang. Ada orang yang mengejar uang karena dengan uang dia bisa mempunyai power. Dengan uang mungkin dia bisa mempunyai kontrol. Dengan uang dia bisa berpenampilan sehingga dia bisa diterima. Atau dengan uang dia merasa bahwa hidupnya itu nyaman. Hari-hari ini kalau kita lihat perekonomian yang gonjang-ganjing, wah, ada orang yang hari-hari ini mengejarnya itu emas, ya, perak gitu. Ada yang mengejarnya itu saham, ada yang senang mainnya itu saham gitu ya. Kalau misalnya orang itu kayak gini, aduh daripada kerja mati-matian, lebih baik ngumpulin saham buat pensiun, ya. Dianggapnya kalau sahamnya banyak, nanti dividennya banyak, wah hidupnya sudah tenang, nggak perlu memikirkan apa-apa. Saya sering melihat yang seperti ini. Dia pikir, sudahlah ini kita kumpulin dulu sekarang, kumpulin dulu, biar nanti besok-besok itu enak. Tapi yang dilupakan, apakah saham itu benar-benar merupakan jaminan pasti? Bagaimana kalau misalnya saham itu rontok semuanya? Nggak jadi pensiun, jadi stres mungkin ya. Karena sudah ditaruh harapannya di saham. Penampilan, hari-hari ini ibu-ibu, banyak klinik kecantikan yang menawarkan untuk penampilan yang cantik. Kalau zaman dulu saya ingat, kalau bibir kecil itu jadi yang paling disenangi gitu. Tapi hari ini, kalau yang ikut sosialita, itu bibirnya harus mekrok kayak bikang ya. Kalau nggak mekrok kayak bikang itu kurang seksi hari ini ya. Jadi yang bibirnya kecil justru dibesarin. Saya heran, nggak tahu. Itu pun berhala dalamnya macam-macam. Ada yang ingin cari apa? Mungkin supaya bisa diterima atau supaya nyaman. Meskipun nggak ada yang lihat bibirku, pokoknya aku sendiri yang lihat bibirku itu aku seneng gitu ya. Itu bisa kayak gitu loh.
Ada begitu banyak yang ditawarkan oleh dunia ini. Nah, yang kita bahas itu adalah bukan tentang berhala luarnya yang tadi yang kelihatan, tetapi yang harus kita renungkan itu adalah berhala dalam di dalam hati kita sebenarnya. Karena di sanalah yang merupakan sumbernya. Berhala dalam itu adalah tentang 4 akar dosa motivasi, yaitu adalah power, kekuasaan atau approval, penerimaan, ataukah comfort atau kenyamanan, ataukah kontrol. Nah ini biasa ini memang, ini membuat kenyamanan saya terganggu juga ini ya. Nah, dan minggu ini yang akan kita bahas adalah tentang berhala kenyamanan atau comfort. Dari berhala comfort ini kayaknya yang paling susah untuk dideteksi. Paling susah. Kalau mungkin orang yang punya berhalanya itu pengakuan, itu kayaknya gampang terdeteksi ya. Oh kalau saya ini disinggung sedikit saya marah, dia bisa menyadari. Tapi kalau orang di dalam berhala comfort, ini sangat sulit untuk mendeteksinya. Contoh, kalau misalnya orang itu punya kehidupan yang nyaman, kemudian dia punya uang yang banyak, sangat jarang dia merasa bahwa terus dia ngaku gini, dosanya apa? Oh ya, dosa saya itu adalah saya ini punya uang banyak, tapi saya nikmati sendiri, saya pakai untuk kesenangan saya sendiri. Saya jarang memperhatikan orang lain, saya jarang melakukan hal-hal yang bisa memberkati orang lain, itu kayaknya jarang loh. Karena dia merasa hidupnya baik. Ya kalau aku pakai uangku sendiri, itu kan memang nggak ada yang nggak ada yang salah. Itu hasil-hasil kerjaku sendiri. Tetapi sangat jarang orang mengaku, aku ini nyaman, nggak ngapa-ngapain, sekalipun nggak menyakiti, itu dia jarang banget untuk dia mengaku bahwa dia sedang ada di dalam zona nyaman. Kalau kita lihat lebih dalam, apa sih yang dicari oleh orang yang mempunyai berhala kenyamanan? Nah, yang dicari itu adalah comfort, kenyamanan, kemudian individualisme. Yang penting aku nggak ganggu kamu, kamu nggak ganggu aku, aman, ya. Terus nggak mau ribet, nggak mau ribut. Mungkin juga nggak mau ribet, juga nggak mau ribut. Kalaupun tahu temennya salah, tapi daripada kita tengkarkan, ya udahlah biarin ya. Yang penting kita aman, gitu ya. Terus tidak terikat, tidak punya beban, kepentingan dirinya sendiri yang penting. Yang penting aku nyaman, yang penting aku nggak terganggu. Itu apa yang dicari oleh berhala kenyamanan. Harga yang kita bayar untuk mendapatkan berhala itu apa akibatnya? Malas. Gak mau tanggung jawab. Kalau orang yang malas kerja, misalnya dia ada yang kasih uang terus, ya sudahlah aku nyaman. Ada yang pelihara kok ngapain aku kerja gitu ya. Nah gak mau tanggung jawab. Terus gak memikirkan orang lain. Bahkan akibatnya tidak produktif. Ada juga yang orang rajin, ada. Tapi berhalanya kenyamanan, yaitu tadi meletakkan keamanannya tadi supaya hidupnya nanti enak gitu. Tapi ketakutannya apa kalau berhala ini gagal? Stres, ya. Kemudian takut dituntut. Terjadi perubahan itu takut. Wah, nanti kalau aku enak-enak di sini, aku suruh ke sana. Gak enak kayaknya ya, enak di rumah kayaknya ya. Coba contoh kalau kemarin lagi panas gitu. Saya sendiri di rumah ya. Panas gitu terus dipanggil. Ayo ngantor gitu ya. Kita ketemuan gitu. Kayaknya itu saya mau melangkah ke kantor itu kayaknya males banget. Soalnya saya pikir enak di rumah, terganggu kenyamanan saya itu. Enaknya dingin-dingin, saya harus ngantor. Tapi saya harus ingat bahwa saya itu punya tanggung jawab. Kadang-kadang saya mengabaikan tanggung jawab saya karena apa? Untuk kenyamanan diri saya. Nggak mau kena panas. Terus kemudian apa? Takut melakukan yang lebih. Bagaimana sih berhala kenyamanan ini bisa menyakiti orang lain? Akibatnya apa? Kepahitan, kita bisa melukai orang, kita bisa mengabaikan atau bahkan mentelantarkan orang lain. Nah, problem emosi yang disebabkan oleh berhala hati ini adalah apa? Rasa bosan, monoton,
Mungkin orang merasa aku ini hidupnya ya sudah gini-gini aja gitu ya. Dia nggak dapat kenyamanan gitu. Itu yang dicari. Bosen hidupnya itu kayaknya rutinitas saja. Frustasi pada akhirnya. Terus kemudian apa? Marah, takut, putus asa. Itulah problem emosi yang disebabkan oleh berhala hati. Dan kita mau melihat definisinya dari berhala kenyamanan ini adalah ketika kita menempatkan kebutuhan akan rasa aman, damai, kemudahan, tidak adanya penderitaan sebagai sesuatu yang mutlak menjadi sumber utama harapan, kepuasan, dan keamanan seseorang, sehingga menggantikan posisi dan kedaulatan Tuhan di dalam hati kita. Orang yang berhalanya kenyamanan, dia akan mengutamakan rasa amannya dulu, damainya dulu, kemudahan. Terus orang yang berhalanya kenyamanan, tidak suka penderitaan. Kalau ada orang lain yang menderita, misalnya saya ingat ya, ketika tangan saya sakit gitu, saya harus operasi, terus teman saya itu tahu gitu, dia responnya apa kira-kira? Aduh, aku ini bersyukur loh, aku minta Tuhan, aku tuh tidak mau sakit kayak kamu, mungkin kamu bisa, aku nggak bisa. Saudara, tanpa sadar ketika dia bicara seperti itu, dia itu nggak mau kesulitan, dia menghindari penderitaan. Kayaknya gini, dalam nama Yesus dijauhkan dariku. Wah, kita itu sering banget menengking ketidaknyamanan di dalam hidup kita. Ya, paling suka gitu. Nah, sekarang kita akan tes. Saya undang Bapak Ibu untuk meninggalkan kenyamanan Anda di tempat duduk. Kita akan baca teks kita di dalam Lukas 12 ayatnya yang 16 sampai 21, dites ya ini ya. Apakah kenyamanannya terganggu ya? Kalau tadi kan duduk enak-enak gitu ya. Nah, kita mau bangkit berdiri, kita baca teks kita. Di Lukas 12, 16 sampai 21. Saya baca yang 16, Bapak Ibu yang ganjil. Lukas 12, 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 17. Apakah yang harus aku berbuat? Sebab aku yang mempunyai maaf di mana ada dalamnya banyak kesalahan. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikannya yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku tertidur untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Orang yang membutuhkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu tadi baca ini ya, ada seorang kaya, dikatakan Yesus, ini adalah cerita sebuah perumpamaan. Nah, pernah nggak relate? Waktu saya baca ini, saya jadi ingat ini. Punya prinsip kayak gini nggak? Muda kaya raya, tuanya foya-foya, matinya masuk. Nah, ada yang punya cita-cita gini atau saya aja yang dulu pikirnya kayak gitu? Wah, nggak mau susah soalnya kan, nggak mau susah pokoknya. Muda, kaya raya, tuanya bisa foya-foya, matinya masuk surga. Ini adalah impian setiap kita. Nah, kalau kembali ke teks tadi, kita lihat latar belakang tadi yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, parabelnya, perumpamaannya tadi, backgroundnya orang itu orang yang apa? Orang yang kaya ya, orang kaya. Tanahnya apa? Mungkin besar karena dikatakan hasilnya itu berlimpah-limpah, sampai dia pikir dia itu nggak punya tempat untuk menyimpan. Nah, padahal kalau kita lihat ayat selanjutnya, ketika dia punya pikiran dia akan merombak, merobohkan, artinya sebenarnya dia itu sudah punya tempat penyimpanan. Nah, seharusnya orang yang punya background kaya raya, tanahnya besar, hasilnya itu berlimpah, terus
sudah punya tempat juga, kalau hari ini punya gudang gitu ya. Nah, kira-kira harusnya orang ini menikmati hidup atau dia susah? Menikmati hidup seharusnya ya kalau kita pikir ya. Tapi kalau kita lihat lagi pada faktanya, ketika orang itu sudah punya banyak, oke lah, nggak apa-apa. Jalan sendiri nih Pesta. Iya, nggak apa-apa lah ya, dia jalan sendiri membantu saya. Nah, jadi ketika orang ini justru harusnya dia menikmati hidup, faktanya, apa faktanya orang-orang yang uangnya banyak? Justru dia kadang-kadang khawatir atau takut akan hidupnya. Justru dia tuh khawatir. Nanti kalau bisnisnya nggak bisa berjalan lancar, jadi khawatir. Seharusnya dia bisa menikmati hidup, tapi faktanya justru takut. Takut, benar. Kalau misalnya dia sudah punya sesuatu, kadang-kadang dia yang paling takut apa? Ya, takut kehilangan apa yang sudah dia miliki. Itu faktanya. Dia takut nanti masa tuanya nggak terjamin. Tetapi ketika saya renungkan lagi, kadang-kadang ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki. Tetapi sebenarnya di mana sih hati kita itu? Saya kesaksian sedikit. Saya itu kemarin itu belajar beli saham. Nggak besar. Saya pakai uang saya yang kecil lah, 1 juta begitu ya. Waktu lihat harga saham itu ya, BRI, BCA, mau beli BCA uang saya nggak cukup ya. Saldonya nggak cukup, buying powernya nggak ada gitu. Nah, mau beli yang murah-murah itu baru beli harganya sudah turun gitu ya. Terus saya pikir-pikir gini, saya ini punya uang 1 juta, uangnya nggak banyak, tapi rasa khawatir saya itu lebih kayak saya punya uang 100 juta loh. Tiap hari saya lihat BRI naik atau turun, Mandiri naik atau turun. Saya itu terus ketawa sama teman saya bilang gini, ya kalau uangnya itu ratusan juta, 1 juta aja saya bingung loh Bapak Ibu. Saya pikir kalau uang saya banyak itu kayak apa saya main saham ya. Bangun tidur jam 9, setelah doa cepet-cepet yang dilihat apa? Saham saya berapa gitu ya. Bingung, bener bingung. Aduh, saya pikir waktu saya merenungkan kebenaran firman ini ya. Aduh, bener-bener kita itu suka khawatir, takut sama hidup kita. Karena apa? Ternyata yang menjadi fokus kita itu adalah kepentingan diri kita sendiri. Seperti orang kaya tadi, yang dia pikir itu cuma kepentingannya. Ketika dia hasilnya berlimpah, tidak ada perkataan yang di dalam firman, itu dia bilang gini, karena hasil tanahku banyak, aku akan mendirikan misalnya pasar murah untuk orang-orang yang gak punya, atau aku akan membagikan, gak ada. Yang dia pikir itu bagaimana? Dia bisa menyimpan lebih banyak lagi. Karena gak punya lumbung, dia akan bangun rombak yang lebih besar lagi. Supaya apa? Supaya gandum-gandumnya, barang-barangnya itu bisa disimpan di sana. Dia memikirkan semuanya untuk kepentingannya dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, kalau fokusnya pada kepentingan diri sendiri tanpa sadar, disinilah letak kepuasan hidup kita. Yaitu pada kekayaan yang kita punya. Kita pikir kalau kita kaya, kita punya kemuliaan hidup. Orang akan melihat kita gini, wah hebat, dia itu berhasil, sukses. Keluarganya dipuji. Terus punya apa? Dia pikir punya kebahagiaan. Mau apa dia bisa. Ini adalah akhir kepuasannya. Tidur bawa dolar ya, saya lihat gambar ini seneng sekali ya. Soalnya saya 1 lembar aja nggak punya. Jadi saya lihat orang ini ketawa sambil bawa dolar banyak ya. Dolarnya banyak gitu. Saya lihat seneng banget gitu ya. Puas gitu dengan hasil kerjanya. Dia akan merasakan hebat aku ini. Benar-benar hebat. Coba yang harus kita renungkan pagi hari ini. Apakah benar saat mencapai atau memperoleh apa yang kita kejar atau usahakan itu membuat kita benar-benar dapat merasakan kenyamanan yang sejati? Sudahkah kita benar-benar merasa puas kalau target yang kita tetapkan itu sudah tercapai di dalam hidup kita? Ataukah ketika kita mencapai yang satu, kita akan punya standar baru dalam hidup kita dan kita akan mengejar hal yang lain yang belum kita capai? Jangan-jangan
Kalaupun hari ini kita punya impian yang belum tercapai, kita pikir kalau saya sudah mencapai yang itu, hidup saya sudah puas. Tetapi faktanya, coba kita renungkan pagi hari ini, apa benar seperti itu? Atau kalau orang sudah mencapai yang titik A, dia pasti ingin lebih. Karena faktanya saya lihat, ketika orang sudah mencapai sesuatu, pasti kemudian dia akan berusaha mencapai hal yang lain. Tidak ada habisnya. Bukan salah, saya katakan ini bukan hal yang salah, mempunyai hal yang lebih. Tetapi seringkali ini bukan menjadi titik kepuasan di dalam hidup kita. Ini bukanlah satu-satunya kenyamanan di dalam hidup kita yang kita harapkan. Dan Charles Spurgeon, dia mengatakan seperti ini, kepuasan di segala keadaan itu bukanlah kecenderungan alami manusia. Gulma buruk tumbuh dengan cepat, ketamakan, ketidakpuasan, sungut-sungut itu adalah hal wajar bagi manusia, seperti duri bagi tanah. Bahkan Charles Spurgeon juga menuliskan, lebih sulit untuk mengetahui bagaimana menjadi kenyang daripada mengetahui bagaimana menjadi lapar. Ketika orang itu punya lebih, dia pasti menginginkan hal-hal yang lebih lagi. Gak cukup. Kalau dulunya pengen uang 1M pertama yang sekarang lagi musim ya, yang lagi tren. Mungkin ketika 1M pertama sudah dicapai, dia ingin capai yang lebih. Dia akan mengejar ke 2M, 3M, gak ada puasnya. Karena apa? Karena di atas orang yang punya 1M itu banyak. Banyak. Kalau kita bisa makan yang enak ini, biasanya makan yang di warung. Kalau kita sudah bisa makan yang di restoran atau kafe, pasti kita ingin makan yang fine dining. Gak akan ada habisnya. Itulah hati manusia. Dan pagi hari ini kita diingatkan, kalau yang kita kejar hanyalah sekedar kenyamanan, mengejar kenyamanan itu seperti menggali sumur tanpa dasar. Kita akan menggali terus tanpa kita tahu di mana kedalaman sumur itu. Tidak akan ada habisnya. Nah, bukan hal yang salah mengejar kenyamanan. Tetapi ketika itu yang menjadi pusat, ketika itu yang menjadi yang sumber yang utama di dalam hidup kita, yang kita lupakan itu adalah seperti ini yang dikatakan di dalam Yakobus. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yang kita suka lupakan, yang kita tidak sadari di dalam hidup kita, ketika apapun yang sudah kita kejar, kalau itu kita menempatkan itu sebagai sumber atau sebagai pusat, yang kita lupa, ternyata hidup kita ini dikatakan seperti uap. Apapun yang akan kita rencanakan, apapun yang sudah kita tetapkan, pada akhirnya kita tinggalkan. Kita nggak bisa bawa. Kalaupun ya, kita masih bisa ada. Kita bisa mengejar semua itu. Tapi kalau misalnya di puncaknya, ketika kita punya semua, tapi kita nggak punya kesehatan, apakah kita juga bisa menikmati sih apa yang sudah dikejar? Ketika orang ini mengumpulkan segala hartanya, apakah ketika di masanya dia punya segalanya, dia masih bisa menikmati berkat itu? Belum tentu. Kalau dia sakit, punya uangnya banyak, tapi kalau hidupnya koma diranjang, percuma, segala kekayaannya itu percuma, nggak ada artinya. Nggak bisa dinikmati. Apa yang menurut dia itu adalah kenyamanan, ternyata itu juga bukan satu-satunya kenyamanan. Hidup ternyata yang diingatkan oleh firman Tuhan, hidup kita itu cuma sebentar, kayak uap, ya, kayak kita bikin kopi panas, uapnya sebentar sudah hilang, nggak ada panasnya. Oleh karena itu juga disebutkan di dalam Lukas tadi, Lukas 12:20 juga mengatakan apa? Tetapi firman Allah kepadanya, ketika orang ini berkata, oh tenanglah jiwaku,
Sekarang aku punya ada begitu banyak barang di dalam hidupmu. Engkau punya banyak semuanya. Sekarang beristirahatlah, bersenang-senanglah, ya. Tidurlah gitu. Dia katakan santai. Tetapi firman Allah katakan apa? Hai engkau orang bodoh. Firman Tuhan katakan orang bodoh. Kalau malam hari ini juga jiwamu diambil daripadamu, apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah engkau nanti? Kita nggak tahu siapa yang akan menikmati. Inilah yang Kristus katakan, Yesus katakan, sebelum dia mengatakan parabel itu, sebelum dia mengatakan perumpamaan itu, Yesus itu mengingatkan kita akan apa? Katanya lagi kepada mereka, dia mengingatkan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Tidak hanya kekayaan, tapi mungkin prestasi, keberhasilan kita. Hidup kita tidak bergantung pada keberhasilan itu. Artinya apa? Artinya kenyamanan hidup itu tidak akan pernah kita capai atau miliki. Sebab hidup kita itu ternyata bukan milik kita sendiri. Tadi dikatakan, hidupmu kayak uap, jiwamu akan diambil. Artinya apa? Ada yang punya jiwa kita. Ada yang punya hidup kita. Hidup kita itu bukan milik kita sendiri. Bahkan kita itu tidak berkuasa atas hidup kita. Kita nggak berkuasa menjaga jiwa kita. Kalaupun ada orang yang mati-matian menjaga kesehatannya. Oh, kemarin saya ada teman cerita, dia bilang gini, tahu nggak kemarin ada saudaraku itu ya, olahraganya itu rajin banget, dia itu sehat, fit. Kalau bulu tangkis itu sampai 2 jam, seminggu berapa kali? Ternyata dia pikir dia sehat, karena hari-hari ini banyak orang yang menjaga kesehatan. Dipikir kalau sudah lari, sudah menjaga kesehatan, dia akan terhindar dari sakit. Ternyata enggak. Waktu dia check up, ada bermasalah di ginjalnya. Dan ternyata ketika dia tahu dia ada sakit di ginjalnya, dia menjadi down, dan akhirnya itu yang membawa dia tutup usia. Sebegitu singkat. Apakah ada jaminan? Kalau misalnya dia menjaga kesehatan, dia bisa menjaga jiwanya? Ternyata bukan. Apakah kalau dia punya uang yang banyak, dia bisa berobat kemana-mana? Dia bisa menjaga? Pasti. Kalau aku punya uang, aku bisa beli hidup. Tidak bisa. Seberapa kaya kita, seberapa hebat kita, kita tidak bisa membeli hidup kita. Bahkan dokter yang hebat pun, dia tidak bisa menjaga hidupnya sendiri. Dengan segala pengetahuan yang dia punya. Pada akhirnya, seorang dokter juga pada masanya, waktunya selesai, dia harus kembali. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu adalah pemilik hidup kita. Bahwa Tuhan itu yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Makanya kita ini nggak pernah puas. Kita ini nggak pernah merasakan kenyamanan yang sejati. Selalu ada hal yang kurang di dalam hidup kita. Selalu ada hal yang mengganggu. Kalaupun kita sudah anggap ini yang paling baik, kita tidak pernah merasa itu yang terbaik. C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity, dia berkata gini, jika aku menemukan dalam diriku suatu hasrat yang tidak dapat dipuaskan oleh pengalaman apapun di dunia ini, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa aku diciptakan untuk dunia lain. Bahwa memang kita bukan berasal dari dunia ini. Kita ini diciptakan Tuhan, karena kita diciptakan hanya untuk bagi Dia. Kita nggak bisa memiliki hidup kita, karena hidup kita itu adalah milik Tuhan. Dan hanya dalam Tuhan saja kita dapat merasakan kenyamanan yang sesungguhnya. Dan itulah kepuasan yang sejati. Bukan hanya dalam kehidupan yang sementara, tetapi bahkan sampai kepada kekekalan nantinya. Pagi hari ini yang harus kita renungkan, di manakah kita menaruh
kenyamanan kita. Seperti orang kaya tadi, apakah kita meletakkan kenyamanan kita di Tuhan, ataukah kita meletakkan kenyamanan kita di dalam harta kita? Karena kalau kita menempatkan di dalam harta kita, kita tidak akan pernah menemukan kenyamanan yang sesungguhnya. Kita tidak akan pernah dipuaskan. Tetapi kalau kita menaruh kenyamanan kita di dalam Tuhan, memang dialah sumber yang seharusnya menjadi sumber rasa aman kita, rasa nyaman kita. Tuhan katakan tadi, kalaupun orang itu punya banyak harta, percuma. Karena apa? Karena dia tidak kaya di hadapan Allah. Bagaimana orang bisa kaya, dilihat kaya di hadapan Allah? Mungkin ada orang yang berpikir gini, supaya aku kaya di hadapan Allah, maka aku harus suka menolong, aku harus aktif melayani, aku harus murah hati. Tidak ada yang salah dengan suka menolong, dengan aktif melayani, dengan murah hati. Tetapi yang penting adalah kita tahu apa yang menggerakkan kita suka menolong, apa yang menggerakkan kita aktif melayani, apa yang menggerakkan kita itu menjadi murah hati. Bukan untuk mendapatkan sesuatu hal tadi, akar dosa tadi, dosa motivasi tadi. Ini yang harus selalu kita refleksi di dalam hidup kita. Kaya di hadapan Allah itu adalah menyadari bahwa hidup kita bukan bergantung pada kekayaan, tetapi hidup kita bergantung kepada Allah saja. Dan rasa aman, rasa nyaman yang bersumber pada harta duniawi itu tidak dapat memberikan kepuasan yang sejati. Ini yang harus kita tahu. Sebab tanpa Yesus memberikan dirinya bagi kita, kita itu enggak pernah akan bisa kaya di hadapan Allah. Karena kita itu enggak akan pernah mampu melakukan segalanya itu dengan motivasi yang benar. Kecenderungan hati kita itu adalah menaruh sesuatu yang lebih besar daripada Tuhan itu sendiri. Tetapi bersyukur pagi hari ini ada kabar baik bahwa Yesus itu sudah memberikan dirinya. Sehingga harusnya kita yang miskin, kayaknya saya pikir kemarin, kok miskin ya kita ini ya? Bukan lagi miskin, tapi sebenarnya kita ini tidak punya apa-apa. Kalau tanpa Yesus, kita itu bahkan hidup aja kita nggak punya kok. Kita nggak punya hidup itu aja loh, kita nggak punya. Bagaimana kita jadi miskin? Kalau hidup saja sebenarnya kita nggak punya. Tanpa Kristus yang memberikan hidup itu bagi kita. Kita nggak punya apa-apa. Karena dosa. Oleh karena dosa itu dikatakan kita ini mati di dalam dosa. Mati. Jangankan untuk mau punya sesuatu. Dikatakan miskin. Orang mati itu ya nggak punya apa-apa ya. Nggak punya apa-apa. Tanpa Yesus yang memberikan dirinya, kita ini bukanlah siapa-siapa. Tetapi kita bersyukur pagi hari ini bahwa salibnya itu mengingatkan bahwa dia meninggalkan segala kenyamanan agar kita memiliki kenyamanan yang sesungguhnya. Kita hanya bisa menaruh rasa aman kita, kenyamanan kita di dalam salib Yesus. Bukankah dia yang punya segalanya? Dia yang punya dunia ini. Dia yang menciptakan segala yang ada. Tetapi dia memilih untuk meninggalkan sorga. Tetapi dia menemui kita. Bahkan dia menjadi sama dengan kita. Untuk apa? Supaya dia tahu bahwa kenyamanan itu bukan tentang keadaan hidup kita. Kenyamanan itu bukan seberapa banyak kita punya harta. Kenyamanan itu bukan seberapa cantik kita. Kenyamanan itu bukan seberapa hebat kita. Bukan seberapa keberhasilan kita. Tapi kenyamanan yang sesungguhnya itu ada di dalam Kristus saja. Dan salibnya itu adalah bukti bahwa dia yang kaya rela jadi miskin. Supaya kita menjadi kaya. Nah kalau bacanya sampai supaya ini yang paling yang paling populer gitu ya. Saya suka banget sama ayat ini. Bahwa dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Waktu kemarin saya baca ini ya. Saya itu ternyata selama ini taunya cuma Yesus kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Ternyata ada ayat di bawahnya dalam kemiskinannya. Itu yang sering kita nggak baca. Yang kita pikir aku kaya, Yesus
kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Dulu saya pikirnya, karena Yesus sudah mati di salib, maka aku nggak mungkin miskin. Aku itu mesti kaya, berhasil gitu ya. Ternyata kemarin saya kembali bertobat. Ayatnya bilangnya gini, supaya kita menjadi kaya di dalam kemiskinannya. Artinya apa, saudara? Bukan supaya kita jadi kaya, kita diingatkan supaya kita itu nggak hidup bagi diri kita lagi. Seperti Yesus yang dia meninggalkan segalanya untuk kita. Dia tidak memperhatikan kenyamanan dirinya. Dia tidak memperhatikan kesenangan. Dia bisa saja nggak menebus kita. Dia bisa saja enak-enak di surga, ngapain? Kita ini siapa? Tapi dia meninggalkan semuanya itu karena dia mengasihi kita. Supaya apa? Supaya hati kita yang selalu cenderung memikirkan diri kita sendiri, kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Kita bisa hidup bagi orang lain. Kita juga bisa hidup seperti Yesus hidup, di mana Yesus dia harus membagi kasihnya kepada orang yang memerlukan. Kalau kita pakai ukuran dunia, saudara, nggak ada tempat yang paling aman selain di dalam Kristus. Dunia selalu mengukur kita dengan prestasi. Kalau kita kaya, orang-orang kaya itu, kalau misalnya dia diperhatikan, coba saudara pikir, yang dihargai itu apanya sebenarnya kadang-kadang? Kekayaannya. Orang yang punya jabatan, dia tidak pernah menghargai kita karena diri kita. Dunia selalu menghargai diri kita, itu karena apa yang kita punya. Hanya Yesus yang bisa menghargai kita, yang bisa menerima kita tanpa sesuatu yang kita miliki. Bahkan ketika kita tidak punya apa-apa, Dia mau menerima kita. Bahkan ketika kita gagal, ketika kita masih mati pun di dalam dosa, Dia sudah hadir di dalam kehidupan kita. Dia sudah memberikan dirinya bagi kita. Oleh karena itu, kita diingatkan pagi hari ini, biarlah kita enggak hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita mau hidup bagi orang lain. Kalau kita diberkati, kita mau berbagi berkat itu untuk orang lain. Kalaupun kita enggak punya harta yang kaya, kita punya sesuatu yang kita miliki. Apa yang kita miliki itu juga dari Tuhan. Kita bisa membagikan apa yang kita punya, kasih kita. Kemauan kita untuk berbagi kasih dengan orang, mungkin cuma sekedar mendengarkan keluh kesah orang, itu juga sebagai satu bukti bahwa kita tidak hidup bagi diri kita sendiri. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Inilah yang kita renungkan pagi hari ini, bahwa yang pertama, bahwa kenyamanan itu tidak akan pernah kita alami jika fokus kita hanyalah sebatas materi yang ada di dunia ini. Yang kedua, bahwa hidup kita bukan bergantung pada apa yang kita miliki, tetapi kepada Tuhan Sang Pemilik hidup. Dan yang ketiga, kita diingatkan bahwa salib Kristus itu adalah jaminan dan kepastian rasa nyaman yang dapat memberikan kepuasan sejati di dalam hidup kita. Sama-sama kita berdoa, bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kepada kami, bahwa hidup kami bukanlah milik kami, tetapi Engkaulah yang pemilik hidup kami, bahwa Engkau saja Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kami. Dan ingatkan kami Tuhan, bahwa tidak ada jaminan pasti, tidak ada pengharapan yang lain Tuhan, di luar Engkau yang dapat memberikan rasa aman yang sejati, rasa puas yang sejati. Hanya di dalam Engkau saja Tuhan, kami memiliki jaminan itu. Kami memiliki kepastian, kenyamanan yang sesungguhnya di dalam hidup kami. Ketika kami melihat kepada salib-Mu, ketika kami melihat pada pengorbanan-Mu, ketika kami melihat kembali kepada kasih-Mu, di sanalah letak sumber kenyamanan dan kepuasan kami yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati setiap kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang sudah Tuhan katakan di dalam hidup kami, dan kami merenungkannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.